Kembali lagi di Metos ID. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan alur cerita dari Kuchi Gasa Ketemo. Sebelum kita memasuki cerita ini, terlebih dahulu kita akan memahami situasi yang terjadi pada manga ini. Dalam legenda Jepang, Kuchisake Onna atau wanita bermulut robek adalah sejenis siluman yang memiliki wujud seorang wanita yang bermulut robek. Pada dasarnya Kuchisake memiliki dua buah versi. Namun pada pembahasan kita kali ini adalah versi legenda kuno. Di mana dalam legenda kuno ini Kuchisake Onna tadinya adalah seorang wanita muda yang hidup pada zaman Heian, di mana dia adalah seorang istri atau selir dari seorang samurai. Ia dikaruniai wajah yang sangat cantik, namun dia memiliki sifat yang sombong. Selain itu ia juga sering berselingkuh di belakang suaminya. Karena perselingkuhan inilah kemudian suami Kuchisake Onna membelah mulutnya dari kuping ke kuping. Dan karena hal inilah Kuchisake Onna memiliki mulut yang sobek. Dan pada dunia modern ini, Kuchisake Onna menjelma menjadi sesosok siluman yang menakuti warga Jepang. Di mana Kuchisake Onna ini meneror warga Jepang dengan cara menanyakan pada orang-orang apakah dia cantik. Lalu ketika orang itu berkata tidak, maka Kuchisake Onna ini akan membunuh orang itu dengan gunting yang panjang. Namun ketika menjawab cantik, maka Kuchisake Onna akan merasa terhina dan merobek mulut orang itu hingga ujung telinga. Dengan pengantar ini, maka kita akan masuk ke dalam cerita. Cerita bermula ketika Sano Kouchi yang merupakan manusia menjalin kontrak dengan Miroku yang merupakan siluman wanita bermulut robek. Di mana dalam kontrak ini Miroku haruslah menikah dengan Kouchi. Dan sebagai bayarannya Miroku ini eksistensinya tidak akan menghilang dari dunia. Sebab dengan melakukan kontrak ini para keluarga Sano akan menjaga rumor wanita mulut robek ini. Sehingga dengan keadaan rumor yang terus bergulir, maka para siluman ini akan tetap memiliki eksistensinya pada dunia. Namun dalam kontrak ini Miroku haruslah membuat calon suaminya ini takut akan dirinya sebelum Kouchi berusia 18 tahun. Dan ketika Miroku mampu melakukannya, maka Miroku tidaklah harus menikah dengan Kouchi. Dengan syarat ini Miroku pun terus berusaha untuk membuat Kouchi takut akan dirinya. Namun meskipun Miroku merupakan sosok siluman yang dihindari hampir semua orang, hal ini tidaklah berlaku untuk Kouchi yang merupakan calon suaminya ini. Di mana Kouchi ini sangatlah mendambakan untuk menikah dengan Miroku. Dan karena tingkah Kouchi ini, Miroku pun kini selalu menjadi salah tingkah ketika berada di dekat Kouchi. Karena kondisi Miroku dan Kouchi yang telah bertunangan ini, mereka pun kini harus tinggal satu atap. Dan pada satu momen ketika Miroku bangun dari tidurnya itu, dia pun bergegas mencari Kouchi. Namun dia hanyalah bisa bertemu dengan saya. Pada perbincangannya dengan saya, Miroku pun memperoleh fakta bahwa Kouchi masihlah merupakan siswa SMA. Mengetahui hal ini, Miroku pun memutuskan untuk menghampiri Kouchi untuk menakut-nakutinya. Ketika Miroku menemui Kouchi, dia pun melihat bahwa Kouchi ini tengah menghadapi masalah dengan seorang preman. Dan ketika Miroku ini sedang menguping, Miroku mendengar bahwa preman itu hendak membawa Kouchi pada tempat yang menakutkan. Melihat situasi Kouchi yang tidak menguntungkan, akhirnya Miroku pun memutuskan untuk menunjukkan sosoknya dan menakuti preman itu dengan wujud mulut robeknya. Setelah menunjukkan sosoknya ini, preman itu pun langsung kabur ketakutan. Di mana setelah kepergian preman itu, Miroku pun mulai menceramahi Kouchi atas perilaku Kouchi yang harus berurusan dengan preman itu. Dan ketika melihat Miroku berceramah ini, Kouchi pun mulai mengenang masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Miroku. Di mana pada kenangan masa lalunya itu, Kouchi yang tengah mendapatkan perundungan dari teman-temannya itu. Tiba-tiba datanglah sesosok wanita mulut sobek yang sedang mencari mangsa, dan karena aksinya ini orang-orang pun lari ketakutan. Namun hal ini tampak berbeda bagi Kouchi, di mana pada pandangan pertamanya ini, Kouchi pun malah merasakan cinta pertamanya itu kepada Miroku. Kembali ke cerita, setelah Kouchi berterima kasih atas bantuan Miroku untuk mengusir preman tersebut, Miroku pun menanyakan mengenai sekolah yang dilakukan Kouchi ini. Namun tiba-tiba preman itu pun kembali datang menghampiri Kouchi, di mana dalam kedatangannya ini preman itu pun menjelaskan situasinya yang harus mengurus Kouchi yang selalu membolos sekolah. Dan atas ucapan preman itu, Miroku pun akhirnya memahami situasi yang terjadi antara Kouchi dengan preman itu. Dan dengan pertemuan pertamanya dengan Miroku ini, preman itu pun memperkenalkan dirinya yang sebenarnya adalah asisten pengawal dari Kouchi yang bernama Uda. Di mana Uda ini merupakan seseorang yang telah menemani Kouchi sejak dia masih kecil, sehingga dia pun paham betul apa yang dirasakan Kouchi. Setelah perkenalan diri singkat ini, Uda pun kembali meminta Kouchi untuk segera bersekolah, namun Kouchi pun selalu menolak ajakan Uda untuk bersekolah. Sebab menurut Kouchi dengan dia bersekolah, maka waktu yang Kouchi gunakan untuk bersama Miroku akan sangat berkurang.
Dan karena dia tidak ingin menghabiskan waktunya itu, Koji pun tidak berminat untuk bersekolah. Setelah terjadi keributan ini, saya pun memutuskan untuk mendatangi sumber suara itu dan dia pun bertemu dengan Koji. Dalam pertemuannya ini, saya pun kembali mengingatkan Koji mengenai kesepakatan yang telah mereka lakukan. Di mana dalam kesepakatan ini Koji telah berjanji bahwa ketika Miroko mulai tinggal bersama dengannya, maka Koji pun akan pergi bersekolah lagi. Karena Koji tidak menginginkan Miroko pergi dari rumah itu, Koji pun memutuskan untuk kembali bersekolah. Beberapa hari berlalu dan mereka pun kini menjadi semakin dekat. Dan ketika di tengah obrolannya ini, tiba-tiba hawa kegelapan pun muncul di belakang Miroko. Di mana hawa kegelapan itu pun berubah menjadi sesosok pria yang kemudian merangkul dan mengamankan Miroko. Bukan hanya itu, pria ini pun kemudian meneriaki Koji dengan mengatakan bahwa dia haruslah menjauh dari kakaknya itu. Miroko yang menyadari siapa pemilik suara itu pun kemudian memalingkan wajahnya sambil menanyakan maksud dari kedatangan adiknya itu. Dengan pertanyaan ini, adik Miroko yang bernama Mikoto pun menjawab bahwa kedatangannya ini karena Mikoto sangatlah merindukan kakaknya itu. Di mana Mikoto ini begitu ingin menemui kakaknya setiap saat. Bukan hanya itu, di mana dalam kedatangan Mikoto ini dia juga bertujuan untuk membatalkan pertunangan yang harus dilakukan kakaknya itu. Mendengar dirinya dilecehkan, Koji pun mulai menarik Miroko dan memintanya untuk menjelaskan siapa sebenarnya pria yang mengobrol begitu akrab dengannya itu. Karena rasa cemburunya terhadap pria itu, Koji pun kemudian menjelaskan situasinya yang merupakan calon suami dari Miroko. Mendengar ucapan ini, pria itu pun makin meradang. Sehingga pria ini pun juga memperkenalkan dirinya yang merupakan adik dari Miroko yang bernama Mikoto. Bukan hanya itu, Mikoto pun memperkenalkan dirinya yang juga merupakan legenda urban yang sama dengan kakaknya. Di mana adiknya ini merupakan sesosok siluman dengan kemampuan yang mampu mendengar semua omongan orang. Dan dengan kemampuannya ini, Mikoto pun mendengar ucapan teman dari Koji yang mengatakan bahwa Koji dengan Miroko adalah saudara. Dan karena hal ini pula Mikoto pun menjadi cemburu. Sebab dengan pengakuan itu, Koji pun telah merebut posisinya sebagai saudara Miroko. Atas semua ini Mikoto pun menjadi begitu muak, sehingga dia pun mulai mengajak kakaknya untuk pergi bersamanya kembali ke rumah. Tak habis di situ, Mikoto pun juga menyampaikan perasaannya yang begitu membenci keluarga Sano. Di mana menurut Mikoto kontrak pernikahan ini adalah bagian dari pelecehan yang keluarga Sano lakukan kepada para legenda urban. Sebab dalam pernikahan ini para legenda urban terlihat hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan para manusia. Dan karena fakta masa lalu ini, Mikoto pun datang untuk menyampaikan bahwa Koji juga merupakan salah satu manusia yang melakukan kontrak nikah hanya untuk kepentingan pribadinya. Merasa bahwa dirinya begitu terpojokkan, Koji pun kemudian memilih untuk pergi meninggalkan situasi ini. Namun sesaat setelah kepergiannya itu terdengarlah sebuah suara benturan keras. Dan atas suara benturan ini, Buddha pun kemudian datang menghampiri Miroko dan menjelaskan bahwa suara yang tadi mereka dengar adalah suara Koji yang tiba-tiba jatuh pingsan. Mengetahui Koji tengah jatuh sakit, Miroko pun bergegas menemui Koji yang mengalami demam tinggi. Dan atas kedatangan Miroko ini, Koji pun bangun dari pingsannya. Dan ketika itu juga Koji pun meminta maaf kepada Miroko atas perilaku keluarganya yang begitu mengerikan. Miroko yang mendengar itu pun lantas menanyakan mengenai perasaan Koji kepadanya. Di mana Miroko menanyakan apakah seluruh perasaan dan ucapan cinta Koji kepada Miroko juga merupakan kebohongan. Setelah mendengar isi hati Miroko ini, Koji pun sontak termenung dan mengatakan bahwa seluruh isi hatinya itu merupakan sebuah kebenaran, di mana Koji ini benar-benar mencintai sosok Miroko. Selain Miroko yang kini yakin akan kesungguhan Koji, tampaknya Mikoto pun juga mulai membukakan hatinya kepada Koji, di mana hal ini bermula ketika Mikoto bersama Koji tengah bermain Hanetsuki. Dan di tengah permainannya ini, Miroko pun menunjukkan senyuman bahagianya. Karena melihat senyuman tulus dari kakaknya inilah, Mikoto pun mulai menyadari bahwa Koji tidaklah seperti yang dia pikirkan selama ini. Selain itu, Koji yang mengetahui bahwa Mikoto sudah membukakan hatinya ini pun akhirnya juga berbalik membukakan hatinya kepada Mikoto. Di mana Koji berkata bahwa keluarga Sano akan selalu membukakan pintu depan untuk Mikoto. Mikoto yang mulai menerima kehadiran Koji ini pun tak lantas menerimanya secara 100%. Di mana Mikoto pun memutuskan untuk selalu mengawasi Koji dengan cara mendaftarkan diri pada sekolah yang sama dengan Koji. Dan ketika dalam pengawasannya itu, Mikoto pun menemui Koji palsu tengah mencoba mendekatinya. Di mana sosok Koji palsu ini merupakan makhluk legenda urban layaknya Mikoto. Dan dalam kehadirannya ini dia pun hendak menemui Mikoto yang telah berkhianat dan mulai memilih menjadi bagian dari keluarga Sano.
Di mana hal ini dilakukannya bukan tanpa alasan. Sebab makhluk inilah yang sebenarnya telah mempengaruhi Mikoto untuk membenci dan mengutuk keluarga Sano. Setelah berhasil menyekap Mikoto, makhluk itu pun kemudian juga hendak menggagalkan pernikahan antara Koichi dengan Miroku. Di mana dalam rencananya makhluk ini pun mendatangi kediaman keluarga Sano dan menemui Miroku yang sedang berada pada tempat itu. Merasa bahwa Koichi tampak berbeda, Miroku pun akhirnya menamparnya dan mengusir orang itu. Dalam hal ini Miroku menyadari bahwa pria itu bukanlah Koichi karena Miroku melihat pria itu merupakan inkarnasi dari kebencian. Dan karena penyamarannya telah terbongkar ini, makhluk itu pun kemudian berusaha mempengaruhi pikiran Miroku. Dalam usahanya meyakinkan Miroku ini, dia pun menceritakan kebenaran masa lalu. Di mana makhluk ini pun menceritakan mengenai kepala keluarga Sano yang suka menggoda para legenda urban untuk dijadikan istrinya. Di mana dia bercerita terdapat begitu banyak legenda urban yang telah keluarga Sano tawan dan telah mereka lecehkan. Tidak hanya mendapatkan perlakuan yang buruk. Dia pun juga bercerita bahwa para legenda urban ini juga tidak ada yang muncul kembali atau telah dihilangkan. Dan karena pengalaman masa lalu yang mengerikan ini, makhluk itu pun terus membenci keluarga Sano sekaligus mengutuk Koichi yang merupakan keturunan keluarga Sano. Namun Miroku yang sebelumnya telah mendengar cerita itu pun tidak memperdulikan ucapan makhluk itu. Sebab menurutnya meskipun pada masa lalu keluarga Sano merupakan keluarga yang busuk, namun pada saat ini keluarga Sano memiliki Koichi yang ceria, baik hati, dan tidak ringan tangan. Melihat bahwa Miroku telah sepenuhnya mempercayai keluarga Sano, makhluk itu pun menjadi marah dan memutuskan untuk menyerang Miroku dengan menggunakan senjata yang telah dia persiapkan itu. Namun tiba-tiba datanglah Koichi yang menghajar makhluk itu sekaligus mengusirnya. Menyadari bahwa situasinya itu tidaklah menguntungkan, makhluk itu pun bergegas pergi dan meninggalkan kediaman Sano. Setelah makhluk ini pergi, Uda yang merupakan pengawal dari keluarga Sano ini pun langsung menghampiri dan memberikan ancaman kepada makhluk itu. Di mana Uda sendiri sebenarnya bukanlah manusia, melainkan dia juga merupakan sosok legenda urban dengan kekuatan yang menyerupai Medusa. Dikisahkan selain memiliki rambut ular dan mampu untuk mengubah manusia menjadi batu, Uda sebenarnya juga memiliki sayap. Namun karena Uda begitu sering meronta dan mendambakan kebebasan ini, akhirnya sayap milik Uda pun dipotong. Di mana pada masa lalunya ini Uda telah mengabdikan dirinya untuk keluarga Sano. Dan dalam pengabdiannya ini Uda memiliki sebuah tugas yang sangat mengerikan. Di mana ketika Uda menjadi pelayan bagi ketua keluarga Sano generasi ketiga yang bernama Kataru, Uda pun terikat kontrak dengannya. Di mana Uda harus mengubah seluruh calon istri Kataru menjadi batu agar Kataru tidak menikahi legenda urban yang tidak dia sukai itu. Di mana dalam perjodohan Kataru yang ke-8 ini, ternyata Uda menyimpan rasa terhadap calon istri dari Kataru. Namun meskipun Kataru mengetahui bahwa Uda memiliki rasa kepada calon istrinya itu, Kataru tetaplah bersikukuh untuk meminta Uda mengubah calon istrinya itu menjadi batu. Di mana dalam perintahnya itu Kataru pun menjanjikan sebuah kesepakatan. Di mana jika Uda menyetujuinya, maka Kataru akan membuat calon istrinya ini mengalami hari paling membahagiakan dalam hidupnya itu. Uda yang begitu frustrasi pun akhirnya memutuskan untuk bertemu anak dari Kataru. Di mana dalam pertemuannya ini Uda pun mengubah kembali ke-7 calon istrinya Kataru. Dan karena hal ini, para calon istrinya ini pun menyerang balik Kataru. Di mana dalam akhir hidup Kataru ini, putra Kataru pun menyampaikan sumpahnya untuk membangun ulang keluarga Sano. Dan dengan ini Kataru pun menyetujuinya dan menyerahkan keluarga Sano kepada anaknya itu. Setelah kematian Kataru ini, Uda pun memutuskan untuk menemui calon istri dari Kataru. Di mana dalam pertemuannya ini Uda pun meminta wanita ini untuk bersamanya hingga mati. Hal ini dikatakan Uda bukanlah tanpa alasan. Sebab Uda yang bukan merupakan manusia ini akan menghilang apabila tidak ada yang mengetahui sosoknya itu. Dan karena itu Uda pun meminta wanita ini untuk bersama Uda dan mengingat keberadaan Uda hingga akhir hayatnya. Mendengar ucapan ini, wanita ini pun sontak menangis dan mengiyahi semua ucapan Uda, di mana dia mau untuk selalu mengingat Uda hingga akhir hayatnya. Dan dengan sumpah untuk selalu bersama ini, mereka pun terus melayani keluarga Sano hingga sekarang. Kembali pada cerita, setelah Uda berhasil mengubah makhluk itu menjadi batu, Uda pun membawa makhluk itu kepada Koichi dan Miroku. Di mana setelah mereka puas menghukum makhluk ini, mereka pun memutuskan untuk mengubah kembali makhluk itu dan mendapati bahwa makhluk ini memiliki wujud asli berupa anak kecil. Dan setelah perubahannya ini, makhluk itu pun menceritakan bahwa alasannya melakukan penyerangan adalah karena makhluk ini menyimpan rasa cemburunya pada Miroku dan Mikoto. Sebab menurutnya Miroku dan Mikoto ini telah melakukan pengkhianatan dengan mulai tinggal bersama dengan manusia.
Melihat hal ini, Mikoto pun menjadi tersentuh dan memutuskan untuk mengambil alih dan mengakhiri kasus ini. Demikianlah alur cerita dari Kuchi Gasa Ketemu, dan nantikan part 2-nya hanya di Metos ID. Thank you for watching and goodbye.